Nasional atau BKKBN menggandeng Dexa Medica untuk menurunkan angka stunting. Seorang pria di Semarang tega mencabuli anak tirinya sendiri. Terungkap pencabulan telah tersangka lakukan selama 4 tahun. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengaku persiapan pernikahannya dengan Erina Gudono hampir 100% dan akan dilaksanakan akhir Desember 2022. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang ayah di kota Semarang tega mencabuli anak tirinya selama 4 tahun, sejak korban duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 3 SMP. Aksi bejat tersangka dilakukan di saat ibu korban tidak ada di rumah. Inilah R, pria 42 tahun yang tega mencabuli anak tirinya selama 4 tahun. Tersangka diamankan Polrestabes Semarang setelah pihak keluarga korban melaporkan aksi bejatnya. Kasus ini terungkap usai korban menceritakan perbuatan bejat ayah tirinya kepada guru di sekolah. Oleh guru sekolah, korban diminta untuk bercerita kepada keluarganya. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui perbuatan bejat pelaku telah dilakukan sejak korban duduk di kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Perbuatan bejat pelaku dilakukan saat ibu kandung korban tidak berada di rumah. Anaknya sejak tahun 2017 atau dari sebelum tersangka ini menikah dengan ibu kandungnya sudah melakukan perbuatan cabul. Keterangan korban, hal ini sudah dilakukan oleh tersangka dari korban umur 11 tahun. Dari korban umur 11 tahun dilakukan apabila ibunya sedang tidak ada di rumah. Dilakukan di rumahnya sendiri. Sementara itu, di hadapan polisi, tersangka R mengakui jika perbuatan bejat itu rutin dia lakukan sepanjang tahun. Bahkan pencabulan itu dilakukan sebelum pelaku menikahi ibu kandung korban pada tahun 2018. Kira-kira 10. Lebih. Yes. Dari tahun berapa? 2017 ini 2022. 5 tahun. Kan nggak sering, Pak. Kalau Iya. pas nafsu aja. Pas nafsu aja. Iya. Apa yang bikin kamu nafsu sama anak tirimu sendiri? Ya karena pakainya Pak, ketat-ketat gitu ya, Pak. Ketat-ketat. Iya, ketat, Pak. Nah, terus kamu ngancem, ngerayu, gimana Tanpa caranya? ancaman, tanpa rayuan, dan tanpa iming-iming. Terus mau aja korbannya? Iya, diem aja. Dari hasil keterangan korban, perbuatan cabul tidak hanya dilakukan tersangka, namun diduga juga dilakukan kakak tiri korban yang tak lain anak pertama tersangka. Polisi pun saat ini masih mencari keberadaan anak tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dalam kasus ini, PPA Polrestabes Semarang melakukan pendampingan terhadap korban karena mengalami trauma berat atas apa yang dialami. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Brebes, Jawa Tengah. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menargetkan penurunan angka stunting 14% pada 2024 mendatang. Guna menekan stunting, BKKBN dan sebuah perusahaan farmasi meluncurkan program cegah stunting dengan edukasi dan pemberian ASI eksklusif di 1000 hari pertama kehidupan di Brebes, Jawa Tengah. Kurang kompak. Menurunkan angka stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan swasta. Guna mencapai target penurunan angka stunting 14% pada 2024 mendatang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggandeng berbagai mitra perusahaan farmasi. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Hasto Wardoyo saat menghadiri peluncuran program cegah stunting dengan edukasi dan pemberian ASI eksklusif di 1000 hari pertama kehidupan di Hotel Grandian, Brebes. Di hadapan ratusan peserta yang didominasi ibu hamil dan bidan,
Hasto mengingatkan agar semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan target penurunan angka stunting nasional yang saat ini di angka 24,4% agar menjadi 21% di akhir tahun 2022 dan turun lagi menjadi 14% pada 2024 mendatang. Hasto memaparkan faktor-faktor terjadinya stunting dipengaruhi oleh pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak awal masa kehamilan selama 270 hari dan 730 hari pasca kelahiran. Pada periode tersebut terjadi perkembangan otak, sistem metabolisme tubuh, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh. Kalau stunting menurun dong, karena 2019 angkanya kan 27,67%. Ya. Kemudian 2021 angkanya menjadi 24,4%, kan lumayan tuh turun. Padahal pandemi loh. Ya. Kemudian ini nanti targetnya 21%, dari 24 menjadi 21%. Sebenarnya realnya seperti itu. Ya. Untuk di Indonesia sendiri paling banyak di provinsi mana atau kabupaten mana? Paling banyak adalah di NTT, kemudian Sulawesi Barat, kemudian ada di Sulawesi Tenggara, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Aceh, termasuk NTB yang tinggi. Ya, Jawa Tengah itu provinsi besar yang terendah stuntingnya adalah Jawa Tengah, karena Jawa Tengah angkanya provinsi 20%. Guna mendukung program pemberian ASI eksklusif, BKKBN menggandeng perusahaan farmasi Dexa Medica untuk memberikan edukasi dan suplemen kepada ibu hamil dan menyusui, di antaranya di Kabupaten Brebes yang merupakan daerah prioritas penanganan stunting. Ya, tentunya kami karena dari pihak swasta, Dexa Medica sebagai salah satu perusahaan farmasi yang berbasis research di Indonesia, itu menggunakan keahlian kami untuk berkontribusi ya. Karena kita kuat di research bahan-bahan alam dan juga dari protein, sehingga kami melakukan research satu produk yang bisa melancarkan ASI, juga meningkatkan kualitas ASI. Ya, itu yang kita sebut dengan ASIMOR ini. Ini khusus di riset dari bahan-bahan asli Indonesia ya, dari daun torbangun dan juga daun katuk dan ekstrak dari fraksi aktif ikan gabus. Ya, ini salah satu kontribusi kita dari Dexa Medica untuk Indonesia untuk mendukung ASI eksklusif, sehingga ibu-ibu yang selama ini kesulitan untuk memberikan ASI sampai 6 bulan, ya selama ini mungkin banyak yang juga yang tidak lancar ASInya atau tidak cukup kualitasnya, itu bisa mendapatkan ASI yang baik dan memberikan ASI ke anaknya. Ya, kita mendukung karena ASI salah satu faktor penting di dalam penanganan stunting di Indonesia. Presiden Direktur Dexa Medica Heri Susanto mengatakan, pihaknya mendukung program penurunan stunting dengan menciptakan produk suplemen bagi ibu hamil dan menyusui yang diolah dari ekstrak daun katuk dan ikan gabus menggunakan teknologi modern melalui hasil riset dari Dexa Laboratories of Biomolecular Science. Saat ini kasus stunting tertinggi terjadi di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Sedangkan Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting rendah yakni 20%. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengaku persiapan pernikahan dengan Erina Gudono hampir mencapai 100%. Rencananya pernikahan Kaisang Erina akan dilangsungkan di Yogyakarta. Hal tersebut disampaikan pasangan calon pengantin ini pada Minggu sore saat menghadiri sebuah event olahraga di kawasan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Jelang hari pernikahan, pasangan kekasih Kaisang Pangarep dan Erina Gudono terlihat semakin dekat. Seperti momen kebersamaan keduanya saat menghadiri sebuah event olahraga di kawasan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Erina Gudono merupakan finalis Putri Indonesia DIY tahun 2022. Kaisang mengaku sejumlah persiapan menuju hari pernikahan tersebut telah dilakukan, dan kini persiapannya hampir 100%. Dirinya berharap semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Iya jadi pengurus. Enggak, saya fokus nikah. Persiapan nikahnya gimana Mas? Iya Mas. Ya? Untuk persiapan. Ya enggak gimana. Ya biasa. Biayanya larang. Udah ini sampai berapa persen? Ya. Udah fit. Insya Allah sudah hampir 100%.
Pernikahan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono sendiri rencananya akan digelar di Yogyakarta pada akhir Desember 2022 mendatang. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.